Baiklah, ayo bertemu lagi bersama Gagambaran YouTube. Kali ini Gagambaran YouTube akan menjelaskan tentang pengertian pelayanan prima kepada pelanggan. Pertama-tama kita harus mengetahui dulu hakikat dan prinsip pelayanan prima. Oke, baiklah. Yang pertama, hakikat layanan prima. Bahwa layanan prima adalah hal yang sangat penting dalam kegiatan pelayanan kehumasan. Lalu, apa saja yang menjadi hakikat dalam pelayanan prima? Berikut adalah penjelasan hakikat dalam pelayanan prima. Yang pertama, pengertian pelayanan prima. Ya, kita harus mengerti terlebih dahulu tentang pengertian pelayanan prima. Menurut Kamus Besar Indonesia, kata melayani memiliki arti membantu menyiapkan apa saja yang diperlukan seseorang. Sedangkan pengertian pelayanan adalah usaha melayani kebutuhan orang lain. Pelayanan pada dasarnya adalah kegiatan yang ditawarkan oleh organisasi atau perorangan kepada konsumen yang bersifat tidak berwujud atau tidak dapat dimiliki. Lalu, apa saja yang dimaksud dengan layanan prima? Pelayanan prima merupakan terjemahan dari istilah excellent service yang secara harfiah berarti pelayanan yang sangat baik atau pelayanan yang terbaik. Kemudian, mengapa pelayanan prima disebut dengan pelayanan yang baik atau terbaik? Hal tersebut karena pelayanan yang dilakukan sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku atau dimiliki oleh instansi yang memberikan pelayanan serta memuaskan pelanggan. Nah, standar pelayanan itu dijadikan ukuran yang telah ditentukan sebagai suatu pembakuan pelayanan yang baik. Salah satu kualitas pelayanan yang banyak dijadikan acuan dalam kegiatan pelayanan kehumasan adalah pelayanan modal atau service quality. Nah, kemudian kita akan selanjutnya membahas tentang jenis-jenis pelayanan prima. Pelayanan dapat dibedakan menjadi 3 kelompok. Yang pertama, core service. Apa sih core service? Core service merupakan pelayanan yang ditawarkan kepada pelanggan yang merupakan produk utamanya. Dan yang kedua, facilitating service. Apa itu facilitating service? Bahwa di sini merupakan pelayanan tambahan atau meningkatkan nilai pelayanan untuk membedakan dengan pelayanan-pelayanan dari pihak pesaing. Kemudian selanjutnya dari kita akan membahas tentang penyedia dan penerima layanan. Dalam proses pelayanan prima terdapat penyedia dan penerima layanan. Nah, berikut ini penyedia dan penerima layanan. Yang pertama, penyedia layanan. Siapakah dia? Di sini kita mari lihat sama-sama pengertiannya dulu ya. Bahwa penyedia layanan adalah pihak yang dapat memberikan suatu layanan tertentu kepada konsumen, baik berupa pelayanan, penyediaan barang ataupun jasa. Nah, yang kedua, penerima layanan. Siapakah penerima layanan atau apa sih? Nah, di situ bahwa mereka disebut sebagai konsumen atau pelanggan yang menerima layanan dari para penyedia layanan. Penerima layanan bisa disebut dengan konsumen. Penerima layanan dapat dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, konsumen internal. Apa itu konsumen internal? Di sini konsumen internal adalah orang-orang yang terlibat dalam proses penyediaan jasa atau proses produk barang,
sejak dari perencanaan sampai dengan pemasaran, penjualan, dan pengadministrasian. Kemudian selanjutnya konsumen eksternal. Apa sih yang dimaksud dengan konsumen eksternal? Perlu kita ketahui bahwa konsumen eksternal ialah semua orang yang berada di luar perusahaan yang menerima layanan penyerahan barang atau jasa dari perusahaan. Nah, kemudian selanjutnya mari kita sama-sama mengenal bentuk layanan prima. Nah, bentuk pelayanan prima itu sendiri merupakan pemberian layanan oleh penyedia pelayanan kepada pihak yang dilayani. Berikut adalah bentuk-bentuk pelayanan prima. Yang pertama, pemberian hanya berupa jasa. Dan yang kedua, layanan yang berkaitan dengan penyediaan dan distribusi barang saja. Yang ketiga, layanan yang berkaitan dengan barang dan jasa. Kemudian selanjutnya yang perlu kita ketahui juga tujuan layanan prima. Jadi perlu kita ketahui untuk apa sebenarnya atau tujuannya apa pelayanan prima. Tujuannya sudah pasti memberikan pelayanan yang dapat memenuhi dan memuaskan pelanggan atau masyarakat serta memberikan fokus pelayanan kepada pelanggan. Kemudian terdapat beberapa karakter yang harus dimiliki oleh praktisi kehumasan dalam melakukan pelayanan prima. Nah, karakter-karakter itu apa saja sih? Yang pertama, tidak melakukan perbuatan tercela. Yang kedua, memegang teguh amanah. Yang ketiga, menjaga nama baik bank dan nasabah. Yang keempat, beriman dan mempunyai rasa tanggung jawab moral. Yang kelima, sabar tapi tegas dalam menghadapi permasalahan. Yang keenam, memiliki integritas, artinya bertindak jujur dan benar. Yang ketujuh, manner, artinya tidak egois, disiplin dan tidak kasar. Selanjutnya, konsep dasar pelayanan prima. Berikut adalah macam-macam dan penjelasan mengenai konsep-konsep pelayanan prima dalam praktek kehumasan. Yang pertama, kemampuan atau ability. Aspek kemampuan yang dimaksud adalah kemampuan tertentu meliputi kemampuan kerja di bidang kerja yang ditekuni yang dibutuhkan untuk menunjang program layanan prima atau excellent service, seperti melaksanakan komunikasi yang efektif, mengembangkan inovasi, dan menggunakan humas sebagai alat untuk membina hubungan ke dalam dan keluar organisasi atau perusahaan. Selanjutnya, sikap atau attitude. Perilaku tertentu harus ditonjolkan ketika berhadapan dengan pelanggan. Keberhasilan bisnis industri jasa pelayanan akan sangat bergantung pada orang-orang yang terlibat di dalamnya. Sikap pelayanan yang diharapkan tertanam pada diri para karyawan adalah sikap yang baik, ramah, penuh simpatik, dan mempunyai rasa memiliki yang tinggi terhadap perusahaan. Selanjutnya, penampilan atau appearance. Aspek fisik merujuk pada penampilan fisik ataupun non-fisik yang merefleksikan kredibilitas kepada pelanggan. Selanjutnya, perhatian atau attention. Aspek kepedulian merujuk kepada perhatian yang penuh terhadap pelanggan,
yang berkaitan dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan, maupun memahami saran dan kritiknya. Hal yang perlu diperhatikan menyangkut bentuk-bentuk pelayanan berdasarkan konsep perhatian, di antaranya: 1. Mengucapkan salam pembuka pembicaraan. Yang kedua, menanyakan apa saja keinginan pelanggan. Yang ketiga, mendengarkan dan memahami keinginan pelanggan. Yang keempat, melayani pelanggan dengan cepat, tepat, dan ramah. Yang kelima, menempatkan kepentingan pelanggan pada nomor urut 1. Kemudian tindakan atau action. Nah, tindakan merupakan kegiatan nyata yang dilakukan dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan. Pada konsep perhatian ini, pelanggan menunjukkan minat untuk membeli produk yang kita tawarkan. Pada konsep tindakan, pelanggan sudah menjatuhkan pilihan untuk membeli produk yang diinginkannya. Kemudian bentuk-bentuk pelayanan berdasarkan konsep tindakan, diantaranya: 1. Segera mencatat pesanan pelanggan. Yang kedua, menegaskan kembali kebutuhan atau pesanan pelanggan. Yang ketiga, menyelesaikan transaksi pembayaran pesanan pelanggan. Dan yang keempat, mengucapkan terima kasih diiringi harapan pelanggan akan kembali lagi. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang tanggung jawab atau accountability. Tanggung jawab merupakan keberpihakan kepada pelanggan sebagai bentuk kepedulian untuk meminimalkan ketidakpuasan pelanggan.